bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah di masjid Al-Masjid ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan pada junjungan kita, pada manusia suatu musa hasanah, manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhir nanti. Amin ya Allah. Amin. Jemaah salat subuh yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita, terlebih dahulu kita doakan kepada kedua orang tua kita yang terdahulu kita, kepada sahabat, keluarga, sahabat kerabat, kemudian rekan kita yang juga telah mendahului kita. Semoga Allah menguatkan mereka di sisinya, kemudian diberikan ampunan dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada seluruh keluarga, orang tua kita, sahabat, dan semua yang tidak bisa hadir karena sesuatu dalam lain hal pada pagi hari ini, semoga Allah memberikan mereka kesabaran kelapangan dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bacakan Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi hari ini kita bahas mengenai keutamaan menguasai ilmu di dalam agama Islam atau syariat Islam. Semoga hal ini bisa membangkitkan semangat kita untuk terus-menerus belajar mengenai berbagai ilmu yang merupakan bagian dari kewajiban kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Alaq, ayat pertama yang disampaikan adalah Iqra, bacalah artinya ingin mengetahui segala sesuatunya. Dengan membaca kita bisa mengetahui segala sesuatunya. Oleh karena itu, mari kita niatkan dalam hati kita pada pagi hari ini untuk berniat menuntut ilmu atau memberikan ruang bagi kita untuk menghadirkan hati kita di dalam menuntut ilmu ini, sehingga Allah memberikan kepada kita keterbukaan hati kita untuk mendapatkan cahaya ilmu yang akan kita bahas pada hari ini. Selain itu, orang yang menuntut ilmu atau menghadiri majelis taklim itu akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan oleh para malaikat. Bagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 2699, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, lalu membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilindungi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Makna dari wakhafatuhum al-malaikah atau mereka akan dilindungi para malaikat itu dijelaskan oleh Ali Al-Qari
bahwa maknanya mereka akan ditolong dan dimudahkan dalam upaya mereka menuntut ilmu. Nah, dalam tema ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, yaitu dalam menegaskan dalam firman-Nya. Coba kita lihat di surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 9. Silahkan buka Al-Qur'annya, surat Az-Zumar surat 39 ayat 9. Di aplikasi Al-Quran mungkin bisa buka dari ya. Siapa mau baca? Fauzan bisa baca, buka. Az-Zumar itu surat ke-39 ayat 9. Sudah ketemu? 39. Ayat surat 39 ayat 9. Ya. Ayatnya ayat ke-9. Wah, hilang. Ya, Mas Prima kalau itu. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzaru akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi Allah membandingkan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Apakah sama? Sebenarnya hanya orang yang sehat. Jadi innama yatadzakkaru ulul albab, yang dapat mendapatkan pelajaran. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang berilmu dalam firman-Nya yang lain di surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat ke-11. Silakan dibuka surat 58 surat Mujadilah ayat ke-11. Ya, dibuka yang paling pojok bagian kiri bawah. Yo, udah dapat? Ya, silakan. Ya, 11. Ya, ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuru fansyuru yarfa'illah. suju atau suju Fa'idha qilam suju famsuju yarfa'illah ladina amanu wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang beriman, apabila dikatakan
berdirilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah memberi kelancaran untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'malun khabir. Saya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'malun khabir. Semuanya Allah mengetahui apa-apa yang kamu ketahui. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk selalu berdoa agar diberikan ilmu dalam firman-Nya yang lain di dalam surat Thaha surat 20 ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman." Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi pentingnya itu kita memiliki ilmu apapun juga, maka kita harus memiliki ilmunya. Misalnya ilmu pertukangan, nah beliau dua orang ini ahlinya gitu. Dalam hal membangun rumah misalnya ini beliau itu. Kalau nggak ada keahliannya ya pasti nggak bisa membangun rumah seperti apa yang beliau itu. Walaupun di sana ada gambar arsitek, tapi kalau misalnya tidak ada ilmunya sama sekali untuk membangun sebuah perumahan ya bisa. Begitu juga Pak Fauzi ahli dalam hal ilmu bangun, menggambar, ilmu bangun bangunan ya, itu beliau bisa memperkirakan memprediksi berapa biaya yang dibutuhkan segala macam misalnya. Begitu juga Pak Haji Sofianto, beliau orang pensiunan perbankan, beliau tahu persis bagaimana menempatkan dana, kemudian mengutarakannya sehingga bisa menghasilkan uang. Nah, semua itu ada ilmunya ya. Jadi ilmu-ilmu yang seperti itulah yang harus dikuasai oleh kita umat Islam. Kenapa umat Islam terjadi kemunduran? Karena selama ini umat Islam tidak mau belajar. Dia sudah hanya melakukan kewajiban-kewajibannya saja, misalnya sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, udah sampai gitu aja. Sementara di berbagai belahan bumi orang-orang sudah mempelajari ilmu bahkan sampai keluar angkasa, misalnya dengan mengirimkan pesawat-pesawat luar angkasa untuk menyelidiki. Padahal Islam itu menuntut untuk setiap orang itu belajar dan belajar. Bagaimana hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Innama bu'itsu yang artinya kurang lebih menuntut ilmu itu wajib hukumnya fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimat." Jadi setiap orang Islam itu mempunyai kewajiban untuk belajar dan belajar sebagaimana kewajiban itu muncul ketika umat Islam mulai lahir, dari mulai buaya sampai dengan dia ke liang lahat. Itu adalah kewajiban dari umat Islam. Sayangnya hadis-hadis atau perintah-perintah yang disampaikan di dalam Al-Quran itu tidak pernah dimaknai. Jadi Al-Quran hanya dibaca, hanya sekedar dibaca, tidak dimaknai dengan sebenar-benarnya. Padahal kewajiban untuk membaca itu disertai dengan mentadabburi atau mengetahui lebih dalam mengenai apa-apa sih yang terkandung di dalam Al-Quran itu tadi. Al-Quran itu kan sebagai petunjuk dalam surat Ali Imran ya, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dari muttaqin, petunjuk dari orang-orang yang takwa. Kenapa kita tidak mau belajar? Nah, itulah kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Misalnya ada majelis-majelis seperti ini, tolong diingatkan bahwa kita punya kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu.
ilmu yang paling pokok adalah ilmu agama. Bagaimana juga disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh orang Muslim yang tadi saya dibacakan, orang yang mempelajari Al-Quran di masjid disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan keterangan atau rahmat. Hadis tadi yang membacakan bahwa akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilindungi para malaikat. Jadi kita orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan ilmu itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sakinah ya, sakinah fil qalbi kita, dalam hati kita. Orang yang gelisah, gundah gulana itu kemungkinan mereka tidak pernah menyentuh Al-Quran. Kemungkinan salah satunya adalah kenapa mereka menjadi gelisah, karena tidak pernah mengenal Al-Quran dalam hidupnya. Al-Quran itu adalah petunjuk yang harus kita ketahui dan kita aplikasikan segala macam isinya ada di dalamnya. Tidak sebatas pada ayat-ayat yang menyebutkan keutamaan ilmu dari hadis Rasulullah SAW pun banyak yang menjelaskan betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu yang merupakan seorang sahabat dari Rasulullah SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka dia akan memahamkannya tentang agama, tentang ilmu agama. Maka saya senang sekali ada setelah maghrib itu anak-anak di sana senantiasa diajarin oleh Ibu Raya belajar Al-Quran mulai Iqra sampai dengan membaca secara benar, secara tahsin secara benar. Itu adalah bagian dari untuk mengetahui. Nanti setelah meningkat, setelah tahsin, setelah hafal, kemudian ditingkatkan menjadi artinya. Setelah artinya baru ditingkatkan lagi ke pemahamannya berupa tafsir. Itulah makna dari belajar di dalam Islam. Lebih tegas lagi dari hadis di atas, Abu Darda radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Wa innal malaikata tatada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u wa innal aliman la yastaghfirullahu kullu syai'in hatta hitana fil ma'i fadlul 'alimi 'alal 'abidi fadlul qamari 'ala sa'iril kawakibi innal ulama'u warasatul anbiya innal anbiya lam yurrasu dina wala dirhama innama warasul ilma faman akhadahu ahadan bihadan wa fil Abu Dawud wa Tirmizi. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu dengannya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, kemudian selanjutnya para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridho dengan perbuatannya. Sungguh seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu hingga ikan yang ada di dalam air pun. Keutamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah
adalah seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang. Para ulama ialah yang pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu sendiri adalah orang-orang yang senantiasa akan diberikan jalan menuju ke surganya. Bukankah tujuan kita hidup di dunia ini mencari bekal untuk mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga Allah akan memberikan kepada kita surga Jannatul Na'im. Karena itu, mari kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa mencari ilmu yang terbaik adalah ilmu agama. Pahala ilmu itu tidak hanya didapat ketika dirinya masih hidup, namun para pemiliknya ketika sudah meninggal pun akan tetap mendapatkan pahala dari ilmunya selama ilmu yang ia miliki diamalkan oleh orang lain. Sebagaimana juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewatkan bahwa hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yang yultafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Muslim. Nah, ini hadis yang populer yang kita senantiasa ingat bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka pahalanya, pahala amal itu akan terputus. Kecuali apa? Kecuali ada 3. Yang pertama tadi sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah memberikan sedekah untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang, misalnya pembangunan masjid, madrasah, pembuatan jalan, segala macam yang sifatnya jangka panjang dan kemudian itu abadi, atau paling tidak yang memiliki nilai yang lama. Kemudian yang kedua tentunya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang senantiasa bisa memberikan manfaat, bukan memberikan mafsadat atau memberikan kerugian bagi orang lain. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang menggunakan ilmunya bukan untuk jalan yang benar. Misalnya sekarang ini ada istilah hacker. Hacker itu orang yang berilmu tentang komputer, tapi dia menggunakannya dengan kejahatan. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan WA berupa undangan. Iya. Saya dapat dari Pak Mas Fauzi gitu. Pekan lalu setelah kajian kita ini, beliau di WA ya, gitu, Mas Fauzi ya. Di WA ini dengan suem katanya gitu. Ini nama saya di hack, dicatut gitu, di hack. Terus berbicara dengan Mas Fauzi gitu. Padahal baru aja Mas Fauzi itu tadi paginya kan ketemu ke saya kan waktu itu. Disampaikanlah bahwa mau kerjasama kayak gitu, ya, mau kerjasama. Nah, itu ilmu yang digunakan tapi bukan untuk jalan kebenaran. Banyak hal-hal yang tertipu, misalnya tentang judi online gitu. Judi online itu menipu kita. Kenapa? Karena dia mengiming-imingi di awalnya untuk memberikan kemenangan. Kasih slot, menang. Nanti penasaran kan, terus kalah, terus akhirnya penasaran lagi, kalah ini pasti kalau saya tambah lagi slotnya pasti akan menang. Nah, itu ilmu semuanya dengan ilmu, tapi ilmu yang dipakai dalam kesalahan. Padahal kalau ilmu itu dikembangkan untuk kebaikan, sesungguhnya ilmu itu bermanfaat, akan diberikan jalan. Menurut hadis itu adalah jalan menuju ke surga. Dan selanjutnya yang ketiga adalah yang selain ilmu yang bermanfaat adalah anak-anak soleh yang mendoakan. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan anak soleh kalau kita sendiri tidak memberi contoh bagaimana sebetulnya anak-anak soleh itu.
orang tua anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Bisa dilihat. Jadi orang-orang yang termulia sekarang ini adalah mereka yang dahulunya itu adalah senantiasa memuliakan kedua orang tuanya. Banyak orang tua yang terlantar saat ini ditinggalkan oleh anak-anaknya karena dulu mungkin dia mentelantarkan orang tuanya. Beberapa waktu yang lalu saya dapat WA bahwa ada seorang yang pernah menjadi pejabat di Bandung itu, dia terlantar di rumah, akhirnya ditampung oleh seseorang karena padahal anak-anaknya ada katanya gitu, telepon segala macam, tapi nggak bisa dihubungi anak-anaknya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan anak yang soleh kalau kita sendiri tidak mengajarkan kepada mereka ilmu bagaimana menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu, kewajiban kepada orang tua itu bukan hanya memberikan jajan tiap hari misalnya 10.000, 20.000 kepada anak-anak untuk sekolah, tapi bagaimana kita meminta para anak yang menjadi contoh bahwa untuk menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang pertama diajarkan dalam surat Luqman, kalau nggak salah, bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya. Yang pertama itu la tusyrik billah, mengajarkan kepada anak-anak supaya mengajarkan tauhid, mengajarkan untuk tidak menyebutkan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua yang diajarkan oleh Luqman adalah tidak sombong. Jadi ketika berjalan itu jangan bahasa saya itu mendangak, itu apa ya? Merusukkan dada itu, ada itu berjalan iya, bisa kesandung gitu. Jadi orang yang sombong itu senantiasa menyepelekan orang lain, itu nggak boleh ya. Yang ketiga itu senantiasa hormat kepada orang tuanya. Hormat kepada orang tuanya itu adalah kewajiban setelah kita mentaati Allah SWT, maka taatilah orang-orang tua kita, muliakanlah mereka. Jadi kita itu jangan, kalau misalnya sekarang masih punya orang tua di kampung, pulang kampung kita cuma bawa serantang, pulangnya semua dibawa, beras dibawa, kelapa dibawa, ini dibawa. Nah ini merampok namanya. Orang tua itu harus hormatnya itu luar biasa. Kalaupun kita tidak bisa memberi sesuatu, paling tidak dengan sarana komunikasi kita sekarang ini, misalnya ya ber-WA lah, paling enggak say hello. Bagaimana sebetulnya orang tua itu senantiasa disapa. Orang tua itu tidak minta apa-apa, tapi minta paling enggak perhatian dari kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menghormati orang tua supaya kita akan mendapatkan anak-anak kita, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Maka dari berbagai dalil di atas dapat kita ketahui bahwa ilmu syar'i itu mempunyai kedudukan agung di dalam agama. Allah telah menganjurkan dan memotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu serta memberikan keutamaan bagi pemilik ilmu syar'i di atas selainnya. Allah juga mengkategorikan mencari ilmu termasuk amalan paling utama untuk mendapatkan diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sebab paling agung untuk masuk ke dalam surga Allah. Karena dengan ilmu dan belajar menjadikan seseorang mengenal Allah tersebut. Allah dikenal karena kita mempelajari ilmu-ilmu, mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, serta sebagai upaya untuk tegaknya agama Islam ini. Agama Islam ini dilecehkan karena kita sebagai pemeluknya sangat-sangat tidak mau belajar. Makanya agama Islam di mana-mana dilecehkan. Padahal semua itu sudah tercantum di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi mengenai berbagai macam itu. Karena itulah para ulama disebut pewaris para nabi. Para nabi mewariskan ilmu syar'i kepada manusia sehingga siapa saja mengambilnya maka ia adalah pewaris para nabi.
Jika Allah menghendaki kebaikan ada pada diri seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk mempelajari urusan agama ini. Nah, sebagai untuk mungkin perlu kita sampaikan beberapa poin dari pemaparan di atas, yang antara lain adalah yang pertama bahwa keutamaan ilmu dan ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Nah, ini istilah pewaris para nabi ini sering sangat disalahgunakan, padahal beberapa hadis tadi sebenarnya bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu maka hormatilah para ulama. Para ulama, makna dari ulama itu merupakan salah golongan yang Allah SWT muliakan, sehingga mereka disebut juga sebagai pewaris para nabi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi bahwa para ulama adalah pewaris nabi, dan para nabi tidak akan mewariskan dirham dan dinar, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, sungguh mereka telah mengambil atau mengumpulkan. Para ulama juga merupakan hamba Allah yang taat dan takut kepadanya, sehingga perilakunya tentunya senantiasa sesuai dengan titah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amalannya tidak bertentangan karena sesuai dengan aturan. Dalam surat Al-Fatir surat 35, kita lihat coba surat 35 ayat-ayat ke-28. Silakan dibuka surat 35 ayat-ayat 28. Siapa sudah dapat? Mas Prima, ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal-an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Mampu. Ya, jadi innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang senantiasa taat melaksanakan sesuai dengan perintah dari Allah SWT dan Rasulnya. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan yang senantiasa pada zaman ini disampaikan dan dijabarkan oleh para alim ulama, sehingga banyak ayat dan hadis yang menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah dalam firman Allah di surat At-Taubah. Kita lihat surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya ayat 122. Silakan dibuka surat At-Taubah surat 9 ayatnya ayat ke-122. Ya. Sudah dapat semua? Ya, coba dibaca surat 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkaru fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun.
Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, ini kejadiannya ketika ya, di Rasulullah SAW kan di Masjid Nabawi itu ada selasar, kalau di sini ya ini ya pinggiran masjid ya, yang dinamakan sebagai kufah ya. Itu tempat orang-orang yang kurang ini apa namanya secara ekonominya. Mereka ini senantiasa oleh Rasulullah SAW itu disantuni, dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat juga menyantuni mereka. Nah, ketika perintah perang mulai disampaikan, ternyata semangat mereka untuk berperang itu luar biasa tingginya. Nah, Rasulullah melalui wahyu dari Allah SWT di dalam surat At-Taubah tadi, bahwa tidak sepatutnya semua pergi berperang. Kalau pergi berperang semuanya, bagaimana nanti orang yang bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan risalah dari Rasulullah SAW? Maka sebagian lagi ditahan untuk tidak berperang, tapi dia menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang-orang yang pulang dari medan perang itu kembali, nah orang-orang yang punya pengetahuan agama atau syariat Islam yang diajarkan Rasulullah SAW bisa mengajarkan kepada orang-orang. Oleh karena itu kewajiban kita sekarang ini adalah karena dalam keadaan damai dan tidak ada perang lagi sekarang ini, walaupun di Palestina sana sedang berkecamuk perang, kemudian ada juga di bagian Asia juga ada penindasan umat Islam seperti di India misalnya itu. Tapi kita punya kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya masing-masing kita bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam agama Islam. Yang kedua, poin yang yang sudah kita bahas dari pemaparan di atas adalah pemahaman terhadap agama merupakan bukti Allah untuk menghendaki kebaikan yang ada pada setiap hambanya. Yang ketiga, menuntut ilmu itu termasuk salah satu dari sebab-sebab orang-orang bisa masuk ke surga. Sebagaimana tadi hadis disampaikan bahwa pembuka jalan ke surga itu adalah orang-orang yang mau menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu sebaik-baiknya warisan seorang adalah ilmu yang bermanfaat, karena pahalanya terus mengalir kepada dirinya sudah kematiannya. Sebagaimana tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa salah satu penyebab dari pahala yang terus mengalir adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Karena itu mari kita siapkan diri kita setelah kita mendapatkan ilmu yang kita ketahui, kita punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, sehingga ketika orang lain itu mendapat manfaat dari ilmu yang kita ajarkan, maka pahalanya insya Allah akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa pada majelis. Subhanaka